Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Oke bre, hari ini kita akan jalan-jalan ke neraka bre. Anjir, lo aja dah. Gue juga mau sih anjing. Nggak, cuman kita ngikutin salah satu tokoh yang terkenal pada zaman ketika itu di Itali, namanya Dante Alighieri. Gitu. Jadi ceritanya dia ini lagi jalan-jalan ke neraka. Nah ini sebenarnya ngelanjutin episode yang sebelumnya kita ngebahas tentang Seven Deadly Sins. Iya. Karena ada hubungannya banget dengan Seven Deadly Sins nih. Dengan 7 dewa penjaga neraka lah ya. Yes, benar-benar. Dan lu sebenarnya pernah dengar nggak sih tentang Dante Inferno ini, bre? Sebelumnya? To be fair honest, gue belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Gue belum pernah dengar. Tapi menarik sih ketika lu ingin menggambarkan simulasi ke neraka. Simulasi kan? Soalnya si Dante Alighieri ini ternyata seorang penyair, bre. Nah, dia nulisin tentang kejadian dia berjalan di neraka ya, walaupun fiksi ya. Yeah. Tapi detail banget gitu loh. Berarti dia seperti William Shakespeare ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Penulisannya ya. Iya. Penulisannya tuh detail kayak gitu dan penggambarannya tuh theater of mind-nya tuh jalan gitu. Wow. Iya. Jadi sebenarnya bisa dibilang dikatakan ini sebenarnya novel juga sih. Sorry. Cukup menarik. Apakah si Dante Inferno ini pernah bercerita dia memiliki pengalaman spiritual atau apa? Atau this is just only his imagination aja? No. This is fiction. Pure fiction. Oh, pure fiction. Pure Jadi fiction. berdasarkan imajinasinya dia ya? Yes, benar. Yang dimana kan waktu itu ini kan karya sastra pada abad 14 ya. Yang dimana waktu itu memang banyak penulis-penulis juga saling membuat suatu karya imajinatif gitu. Wow. Yang juga sebenarnya ini sebagai blueprint dari karya-karya setelahnya. Oh. Di masa depan pastinya. Ada banyak karya. Ada banyak yang dihasilkan dan terinspirasi dari Divine Comedy ini sendiri. Contohnya apa tuh? Lu tahu nggak filmnya Dan Brown? Apa tuh judulnya? Angels and Demons. Angels and Demons Iya, yang Tom Hanks. Iya, itu yang filmnya. Versi novelnya kan ditulis sama Dan Brown. Nah, Dan Brown itu novelnya itu ada salah satu novelnya judulnya Inferno juga. Wah. Dan itu cover depannya itu gambar mukanya si Dante Alighieri ini. Wah, berarti ini bukan kaleng-kaleng dong Bukan ya? kaleng-kaleng. Dan juga banyak banget deh yang karya-karya sastra, karya musik, bahkan lukisan itu lahir dari terinspirasi karena ceritanya si Dante Alighieri ini. Kayak Termasuk gitu. lukisannya Leonardo da Vinci jangan-jangan? Nggak tahu deh kalau itu ada hubungannya atau enggak, oke, gua nggak tahu. Game itu ada kalau kalian tahu teman-teman ngopi ya, Devil May Cry. Devil May Cry? Iya, Devil May Cry itu kan tokoh utamanya namanya Dante. Ceritanya dia melakukan suatu quest untuk menuruni 9 lingkaran neraka. Sorry. Sama ceritanya. Dante ini siapa yang golok hantu pemain Chelsea ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu Kayaknya ya? omnya sih. Omnya kayaknya. ya? Iya, omnya kayaknya gitu. Oke. Dan ini pastinya bukan kaleng-kaleng dan menarik banget. Menarik banget nih ya. Iya, karena bahkan pun gua punya lagi satu lagu yang terinspirasi dari cerita-cerita yang kayak gini-gini. Gitu. Apa tuh judulnya itu? Judulnya itu Gehinom. Gehinom, yang dimana itu dalam bahasa Ibrani artinya jahanam. Wow. Ya, jadi sebenarnya banyak banget karya-karya sastra, karya musik, karya seni di dunia ini yang sangat terinspirasi dari sini gitu. Oke, ini buat temen ngopi berarti bre, wajib banget kencangkan sabuk pengaman Anda karena kita akan membawa kalian simulasi ke neraka. Yes, neraka. Anjing. 5, 4, 3, 2, 1. Close the fucking door And go to hell. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Slogi. Oke, kita masuk dan membedah Divine Comedy.
Yang dimana sebenarnya ini adalah part 1 dari Divine Comedy ini. Divine Comedy ini adalah karya sastra yang ditulis oleh Dante Alighieri, seorang penulis dan penyair Itali pada abad ke-14 dan dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar di dunia. Karya sastra ini menginspirasi berbagai karya dan seni yang bermunculan setelahnya, baik dari sastra dan literatur seperti karyanya yang tadi gue bilang, Dan Brown, judul novelnya tuh Inferno. Terus juga ini menginspirasi banyak dunia teater dan perfilman seperti filmnya Tom Hanks yang Angels and Demons. Terus karya lukis juga banyak bermunculan. Dulu ada band bre, namanya tuh ini band emo. Kalau lo ingat dulu zaman kita tuh, gue kan suka ngikutin band-band emo gitu ya di US ya terutama. Itu nama bandnya ini Alesana. Oh, Alesana. Iya. Dia punya satu album itu benar-benar dibagi jadi 3. Jadi album pertama itu Perjalanan Dante ke Neraka, kedua itu Perjalanan Dante di Api Penyucian antara surga dan neraka, yang ketiga itu Paradiso di surga itu sendiri ya. Kayak gitu. Dan ini benar-benar literal. Jadi mereka tuh memusikkan karya sastra ini gitu. Jadi, tapi ini judulnya lucu juga menurut gue. kenapa tuh? Judul novelnya tuh Divine Comedy. Divine Comedy. Agak lucu ya, Divine Comedy. Ini menurut lo kenapa dia namain judulnya seperti itu? Wah, gue nggak tahu lagi. Divine Comedy, komedi ketuhanan kan artinya ini kan. Secara literal iya nggak sih dalam bahasa Indonesia? Iya, kayak semacam komedi suci lah mungkin. Komedi suci ya. Iya. Mungkin konteks komedi ketika itu tidak sepenuhnya komedi dalam arti melucu gitu loh. Komedi itu mungkin ketika itu pada zaman itu bisa diartikan suatu karya fiksi aja, bre. Iya nggak sih? Oke. Bisa nggak sih? Gua nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu. Itu asumsi gue aja sih. Nah, Inferno ini adalah karya Dante Alighieri. Ini merupakan bagian pertama dari 3 bagian puisi epiknya, The Divine Comedy, yang mencakup Inferno, yaitu perjalanan Dante di 9 tingkatan neraka, lalu dilanjutkan dengan Purgatorio, perjalanan Dante di tingkatan dimensi yang berada di antara surga dan neraka. Ini yang kalau dalam dogma keyakinan orang Katolik itu disebut sebagai api penyucian, bre. Oke. Nah, jadi di doktrin orang Katolik mereka mempercaya itu. Lalu perjalanannya ditutup pada bagian yang terakhir, yaitu Paradiso, perjalanan Dante melewati tingkatan-tingkatan surga. Nah, Oke, jadi ini benar-benar di breakdown sama dia. benar, jadi 3 part. Dari mulai dia masuk ke itu, Ya, neraka, naik ke pertengahan antara surga dan neraka, baru ke surga. which is yang dia jelaskan di situ, tengah-tengah surga dan neraka itu adalah Firdaus. Kayak gitu, baru ke surga itu sendiri. Nah, sebagai penyair inovatif dunia, Dante mengemukakan dengan berani masalah sosial dan intelektual pada zamannya. Banyak dari esensi pemikiran abad ke-13 dan 14 tentang politik, cinta, filsafat sastra, dan agama ditemukan di dalam karya-karyanya ini. Orisinalitas Dante terletak dalam usaha memadukan pendapat umum dan pengalamannya sendiri, serta dalam mengekspresikan dilema intelektual Eropa pada tahun 1300-an. Karya sastra ini lebih kepada kritik sosial juga, bre. I see. Kritik sosial terhadap apa yang terjadi ketika itu di Italia, gitu loh. Oke. Jadi ini sajak ini hanya semacam kayak penyampai pesan aja sih, pesan tersirat gitu loh untuk kondisi sosial dan politik yang terjadi ketika itu. Kayak gitu. Ini jadi sarananya si Dante Alighieri ini. Ini untuk menyerang politik atau Kritik sosial dan politik. sosial politik. Sosial tidak dan politik. termasuk agama maksudnya. Iya, termasuk agama juga dijelaskan juga gitu. Okay. Including. Jadi lebih kepada kritik terhadap apa yang terjadi di masyarakat aja ketika itu dan dikemas secara menjadi suatu karya sastra aja. Ya seperti gitu. penyair pada umumnya lah ya. Yes, yang dimana ya kritik, mereka melakukan kritik lewat seni. Lewat seni, iya. Kayak gitu. Ya ini yang dilakukan oleh Dante Alighieri. Seperti kita ya, melakukan kritik dengan seni ya. Yoi, mantap. Seni Los Santos. Nah, oke, kita bisa mulai ya, Bre, dari cerita awal tentang Dante Inferno ini sendiri. Nah, setting cerita ini terjadi pada tahun 1300-an, abad ke-13. Semuanya bermula ketika Dante tiba-tiba terbangun di suatu hari Kamis malam, yaitu malam Jumat, di tengah-tengah hutan belantara lebat yang gelap dan mencekam. Tanpa tahu kenapa, ia bisa berada di situ. Lalu ia bergegas mencari jalan keluar dari hutan yang gelap ini dan mengerikan ini. Nah, jadi dia tuh tiba-tiba terbangun di suatu tempat yang gelap gitu, Bre, kayak di hutan gitu. Iya.
dan tiba-tiba dia kayak dihadang oleh banyak binatang-binatang buas lah, kayak macan tutul, terus ada singa juga, ada serigala betina lagi spesifiknya. Jadi dia nih karakter utamanya dalam cerita itu. Jadi si Dante Alighieri ini menuliskan dirinya sendiri gitu. Jadi karakter utama gitu. Pede juga deh. Ya gitu. Dalam konteks seni sih nggak apa-apa juga gitu kan. Nah kemudian di dalam langkahnya yang tidak terarah ini, ia lalu berjalan menjauhi binatang-binatang buas tersebut. Semakin dalam kegelapan hutan yang semakin pekat dan mencekam. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba dia bertemu dan berpapasan dengan arwah sang penyair Romawi terkenal di masa lalu bernama Virgil. Wow. Nah, Virgil ini berkata pada Dante bahwa ia bisa memandu Dante untuk mencapai paradiso atau surga, tempat di mana kekasih hatinya berada. Namun, kata Virgil, untuk menuju paradiso mereka harus berjalan melewati Inferno. Dante lalu mempercayakan dirinya untuk dipandu oleh Virgil, lalu keduanya berjalan hingga sampailah mereka di pintu gerbang neraka. Dengan peringatan yang terpampang jelas di gerbangnya itu tulisannya, All hope abandon ye who enter here. Abaikan segala harapan wahai semua yang masuk ke sini. Gitu. Wow. Lalu demikianlah mereka memulai perjalanan mereka masuk ke gerbang neraka melintasi alam di mana tempat jiwa-jiwa selamanya dihukum dalam penderitaan kekal. Nah sebenarnya bre, gue mau nambahin sedikit ya sebelum gue lanjutin. Ini sebenarnya perjalanan Dante ini melewati 9 lingkaran neraka. Dia ini di sini dipandu oleh seorang penyair terkenal tadi, namanya Virgil. Nah cerita ini sebenarnya berpusat pada keinginan terdalam Dante untuk bertemu kembali dengan sang kekasih hatinya, cinta sejatinya yang telah meninggal, soulmate-nya lah, namanya Beatrice. Nah, Beatrice ini sebenarnya letaknya berada di surga. Iya. Kayak gitu. Tapi untuk mencapai itu dia harus melewati beberapa tahap lah. Bener. Dan pintu pertamanya tuh ada tulisan itu ya. All hope ye abandon who enter. Tau gak lu bre, ini sebenarnya gue tuh kayaknya ya, ini asumsi gue ya, kayaknya si Dante Alighieri nih terinspirasi sama literatur kitab Henokh. Oh, ya kenapa gak? gitu? Iya, soalnya di kitab Henokh sendiri memang dijelaskan Henokh kan dibawa oleh salah satu malaikat surgawi untuk melakukan tur ke neraka, yes, ke tempat api penyucian dan ke surga juga. Yes. Jadi paling tidak sebenarnya Dante Alighieri pun terinspirasi, bre. Oke. Iya kan? Tapi mungkin lebih didramatisir lah Didramatisir. ya. Dengan dia harus menemukan pujaan ya, hatinya. kayak gitu. Lebih didramatisir, dimodifikasi kan. Yang dimana memang ya dia menerapkan amati modifikasi tiru. Yes. Kayak gitu. Supaya laku, bro. Iya, kayak gitu. Yang dimana ini disesuaikan dengan konteks zamannya ketika itu, pada abad ke-13 gitu. Oke, kita lanjutin ya. Kita masuk ke dalam. Pertama kali mereka masuk ke dalam gerbang itu, yang dimana tadi di depan gerbangnya itu jelas terpampang tulisan, tinggalkan semua harapan ketika kalian memasuki tempat ini gitu. Nah, seperti yang kita bayangkan ya teman-teman ngopi ya, tentang neraka. Langitnya tuh gelap pekat dan tidak satupun cahaya bintang atau apapun yang menerangi. Udaranya lembab dan sesak. Di sekeliling mereka banyak terdengar suara jeritan, isak tangis, duka, dan penyesalan. Ini suatu kumpulan miliaran orang dengan beragam suara, mulai dari tua sampai yang muda, wanita maupun laki-laki, semuanya berteriak, menjerit, menangis, takut, dan kesakitan. Wow. Gila, ngeri banget. Menyeramkan banget sih itu. Iya. Dan itu baru datang gitu. Lu udah dikasih denger suara-suara kayak gitu, bre. Lu bayangin suara-suara orang teriak-teriak. Wah, anjing sih itu. Ngeri banget sih. Kalau Gen Z, tidak, mentalku rusak. Iya. Waduh, gila lu. Kalau Gen Z udah pasti bunuh diri tuh, bro. Iya, tapi udah mati ya? Udah mati gitu. Udah gak pernah bunuh diri berarti ya? Iya. Nah, pemandangan pertama yang dilihat oleh Dante ketika dia pertama kali sampai adalah suatu objek seperti bendera, bre, melayang di udara yang lagi dikejar-kejar oleh sekumpulan arwah-arwah atau jiwa dalam bentuk sepenuhnya manusia. Bendera apa nih? Nggak tahu, bendera aja. Bendera Israel. Waduh. Bendera Palestina bukan? Waduh. Ini bre, geng merah. Paksat. Banteng. Paksat. Ya kan merah. Merah kan, merah di neraka kan, gitu kan. Nah, terus sekumpulan arwah-arwah ini lagi ngejar-ngejar bendera ini. Gua nggak tahu benderanya bentuknya apa, gambarnya seperti apa. Badan mereka tuh dipenuhi luka-luka darah dan nanah karena terus-menerus digigiti oleh lebah-lebah yang berada di sekitaran mereka. Tak terhitung jumlahnya.
Nah, jiwa-jiwa malang ini dihukum untuk berlari-lari mengejar bendera itu tanpa berhenti untuk selama-lamanya. Wow. Tanah tempat mereka berpijak sudah dipenuhi berbagai jenis kotoran, peluh, darah, dan daging busuk yang dihinggapi oleh ulat dan belatung. Melihat itu, Dante merasa jijik dan sedih melihat jiwa-jiwa malang itu, dan ia pun bergegas meninggalkan tempat itu bersama Virgil. Nah, untuk melanjutkan perjalanan seterusnya, keduanya harus melintasi suatu sungai yang disebut Acheron. Sesampainya mereka di tepi sungai, Dante melihat kumpulan jiwa-jiwa yang sedang mengantri, bre. Dan tak terhitung jumlahnya, sedang menunggu Charon, the ferryman of the dead, yaitu seorang pendayung perahu yang akan mengantarkan jiwa-jiwa untuk sampai di other side atau sisi lain dari sungai tersebut gitu. Jadi naik perahu gitu ya? Naik perahu. Charon setuju untuk mengantarkan Dante dan Virgil melewati sungai ini menggunakan perahunya. Nah, di sini sangat jelas, bre, Dante Alighieri sebagai penulis sangat terpengaruh referensi dari mitologi Yunani. Sungai Acheron yang mengalir di Underworld dan Charon the Ferryman of the Dead ini secara literal dicomot langsung dari mitologi budaya Yunani mengenai konsep kehidupan setelah kematian. Ini sama persis kayak pemahaman orang Yunani tentang kematian itu sendiri. Ini digambarkan gak kapalnya itu apakah kapal Titanic atau kapal apa gitu nggak? Kapal perahu kayak gitu. Kecil Boat. perahu. Okay. Boat kayak gitu. The Berarti ferryman. antriannya lebih panjang daripada antri sembako tuh, bro. Iya kan? Setuju lah. Anjrit, mau mati aja. Iya, Ngantri, mau mati bos. aja ngantri, lu bayangin gitu loh, bre. Dan ini sebenarnya memang gambaran yang umum ya, yang memang banyak karya-karya sastra dan karya-karya seni di zaman modern ini bahkan banyak dikutip juga. Dan ini kalau lu ingat di dalam film Thor, film Marvel itu juga kan mereka harus melewati suatu sungai atau lautan gitu. Antri tapi juga deh. pakai boat itu, pakai perahu itu, kayak gitu. Jadi ini memang gambaran yang umum gitu di banyak karya-karya sastra sekarang kayak gitu. Tapi dia bisa ini gak sih apa nyewa calo untuk antrinya, bre? Oh, antrian. Iya. Kayak yang terjadi di Samsat Los Santos. Harusnya gitu ya. Iya Bisa ya. ya? Harusnya kita bikin calo, bre, di situ, calo bre. di situ Iya. ya. Jadi nyalo ini ngantri nih ya kan. Iya, jadi mereka bisa nyantai duduk Si kan. nyantai itu sebat. Iya, sih sebat. kan? Jadi nungguin the ferryman itu muncul ya Gila, kan. mau dihukum aja ngantri bangsat. Ya, tapi begitulah. Kita masuk ke dalam first circle of hell atau lingkaran pertama, tingkatan pertama dari neraka ini sendiri, yang dimana disebut sebagai limbo. Virgil menjelaskan kepada Dante bahwa ini adalah lingkaran neraka pertama yang dikenal sebagai limbo. Jiwa-jiwa yang tinggal di sini sepenuhnya bukan orang-orang jahat dalam hal dosa yang dilakukan, tetapi mereka tidak memiliki iman yang diperlukan dan kebanyakan dari mereka menolak kebenaran. Mereka mungkin tidak berdosa, tetapi mereka masih tetap dihukum dengan kutukan abadi dan penolakan masuk ke surga. Nah, di dalam limbo ini ada sebuah benteng besar yang menampung banyak orang-orang terkenal, bre, di zaman itu. Seperti filsuf besar seperti Plato, Socrates, Aristoteles, Julius Caesar, dan masih banyak lagi. Sebelum menjadi pemandu Dante, tempat ini juga merupakan rumah bagi si Virgil. Dan kemudian Dante juga bertemu dengan banyak penyair besar ketika itu, seperti Homer, Ovid, dan Horace. Ada juga banyak musisi hebat Yunani tinggal di situ. Jadi ini sebenarnya kayak suatu alam yang sebenarnya tidak ada penyiksaan di situ, bre. Cuman lebih kepada tempat orang-orang yang tidak mengakui kebenaran secara hakiki aja sih. Tempat singgahnya mereka lah. Tempat singgah gitu sih. Ini gue sekilas tadi baca Sambo loh. Masa? Iya, ternyata limbo ya. Oh gitu. Iya. Bukannya dia di tingkatan paling bawah ya? Nah itu makanya. Nah, iya kan. Ini tingkatan. Harusnya, Jadi sebelum masuk neraka lo ketemu Sambo dulu gitu. Iya, malah dia di paling bawah harusnya. Iya. Lebih di bawah itu. Gua nggak setuju sih kalau dia di sini. Gue yang gak setuju, bre, soalnya. Gue gak setuju. Sambolado kan? Sambolado Los Santos kan? Iya, oke. Oke, bre. Nah, jadi selanjutnya beranjaklah si Dante dan Virgil menuju ke lingkaran tingkatan neraka kedua. Silakan, bre, dilanjutkan. Ini second circle of hell ya? Yes. Las. Oh, Las. Wah, Las tadi tempatnya siapa tuh? Asmodeus. Oh, berarti ini tempat kekuasaannya Asmodeus nih. Asmodeus nih. Oke. Nah, akhirnya mereka berangkat. Mereka ini si Dante dan Virgil. Dante sama Virgil ya. Ya. Dan melanjutkan perjalanan ke lingkaran neraka yang kedua. Itu tingkatan Las. Oke.
Walaupun lingkaran pertama neraka merupakan tempat di mana jiwa-jiwa dihukum, tetapi mereka yang tinggal di sana masih memiliki kebebasan. Wah, seperti penjara. Iya bener ya, penjara ya, bener ya, bener. Kayak penjara gitu. Lingkaran kedua dan seterusnya adalah tempat hukuman yang sebenarnya dimulai. Wah, ini baru menegangkan nih teman-teman nih. Yes. Di depan tempat Dante dan Virgil berdiri ada terdapat Minos, seekor ular raksasa yang menyambut jiwa-jiwa ketika mereka memasuki lingkaran kedua. Nah, Minos dalam mitologi Yunani itu dikenal sebagai putra dari Zeus dan raja pertama Pulau Kreta Yunani. Dialah yang menjadi hakim bagi orang-orang mati di dunia bawah. Dalam interpretasi Dante, dia memiliki wujud yang jauh lebih mengerikan. Wow. Minos akan menyelidiki kejahatan orang-orang yang lahir sebelum dia dan memberi mereka hukuman yang menurutnya pantas. Oke. Dia akan melingkarkan ekornya pada jiwa-jiwa ini beberapa kali dan angka itu akan menentukan lingkaran mana mereka dihukum. Lingkaran neraka kedua ditujukan bagi mereka yang telah jatuh pada dosa nafsu. Dan banyak dari mereka adalah raja, ratu, dan penguasa seperti Cleopatra, Helen dari Troy, dan Achilles. Oke. Dante memandang nafsu sebagai dosa yang saling memanjakan. Dan karena itu Dante melihatnya sebagai dosa yang paling keji. Oke. Hukuman di lingkaran tingkatan neraka ini juga yang paling ringan di dalam neraka itu sendiri. Wow, paling ringan bre. Paling ringan. Anjir. Mungkin masih bisa main PS5 kali ya. Iya, oke. Lalu dengan bantuan dari Virgil, Dante diperbolehkan untuk melewati lingkaran tingkatan neraka ini. Wow. Anjing, Virgil ini orang dalam berarti ya. Lo memang Bebas berarti dia Lo memang kan dia tiket. Iya. Jadi gue tadi lupa nambahin. Jadi sebenarnya si Beatrice ini kan berada di paradiso atau di surga. Nah, si Beatrice ini yang menyuruh salah satu malaikat untuk mengutus si Virgil untuk memandu si Dante ini. I see. Kayak gitu supaya dia tidak kehilangan arah lah dan tersesat di neraka karena ternyata si Virgil ini orang dalam, bener kata lo. Iya. Ya kan tadi bener kan dia tinggalnya di tingkatan paling atas kan. Bener. Berarti nepotisme juga berlaku di neraka ya. Berlaku. Lu siapa lu? Lu turunan siapa? Lu punya dekingan siapa? Lucifer bukan gitu. Jadi kalau lu bukan siapa-siapa, lu cere-cere juga, kodok-kodok juga lu di situ ya kan. Bang kayak si Virgil ya. Nafsu ya. Di sini nafsu. Oke, kita lanjut ke tingkatan ketiga, Third Circle of Hell, glutoni atau kerakusan. Nah, ini juga ternyata dibedakan, kerakusan dan keserakahan itu juga dibedakan. Beda, iya. Nah, di sini mereka lalu memasuki lingkaran tingkat ketiga neraka, yaitu kerakusan dan ketamakan. Di sini ada hujan es yang tidak pernah berhenti sebagai hukuman atas nafsu makan dan kerakusan mereka yang tak pernah terpuaskan. Orang-orang rakus dibiarkan berkubang dan menggeliat-geliat di kubangan lumpur yang keji dan membusuk seperti cacing. Tak satu pun dari mereka mampu berdiri atau bahkan merangkap. Yang menjaga mereka adalah Cerberus, anjing berkepala 3 yang berpatroli di lumpur kotor ini. Cerberus terus-menerus menguliti dan menganiaya orang-orang rakus dengan cakarnya merobek badan dan jiwanya hingga mereka tak berdaya. Dante dan Virgil bertemu dengan beberapa roh yang telah menderita dalam lingkaran ini selama beberapa waktu, dan jiwa-jiwa malang ini tidak lagi memiliki tubuh yang utuh dan kebanyakan mereka sudah tidak lagi memiliki bentuk. Bahkan tidak lebih dari cairan berbau busuk. Anjing. Gitu. Jadi kan kayak ya mungkin gambarannya kalau di neraka tuh lu kalau udah hilang badan lu tuh mungkin tumbuh lagi kali. Anjing, jijik banget ya. Nah, untungnya Virgil berhasil menenangkan Cerberus dan mereka mampu melewati dengan selamat. Salah satu orang yang sedang disiksa di kubangan lumpur itu tiba-tiba melihat dan mengenali Dante, bre. Lalu berteriak memanggil Dante gitu. Dante kemudian menghampiri roh ini. Cukup lama untuk mengenali jiwa malang ini karena bentuknya udah gak jelas, bre. Terus Dante kemudian menghampiri roh ini dan akhirnya Dante teringat dengan namanya, yaitu Ciaco, seseorang yang ia kenal di kampung halamannya di Florence. Ciaco juga memberinya ramalan atau prediksi politik serta konflik sipil kepada Dante. Lalu setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Lanjut di circle keempat, Fourth Circle of Hell, itu adalah greed atau keserakahan. Nah, dalam tingkatan ini Dante bertemu dengan sesosok yang dikenal sebagai Pluto atau dewa kekayaan. Dante dan Virgil segera menemukan bahwa ini adalah lingkaran keserakahan, di mana mereka yang terlalu memedulikan harta benda akan dihukum. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok terpisah.
Yang pertama terdiri dari mereka yang mau menimbun harta benda dan uangnya. Yang kedua terdiri dari mereka yang membelanjakan uangnya dengan bebas dan boros, mengabaikan nilai harta benda mereka dan menyia-nyiakan segala yang mereka miliki. Oke. Kedua kelompok ini dikutuk untuk mendorong beban yang sangat besar ke atas bukit, hanya untuk bertemu satu sama lain, di mana di atas bukit itu mereka berdebat. Kenapa kamu menimbun? Yang lain akan merespon, kenapa kamu menyia-nyiakan hartamu? Ketika mereka bentrok di tengah, mereka akan saling menjatuhkan. Dan mendorong ya. Dan akhirnya mereka akan mendorong beban yang lain ke bawah hanya untuk mengulangi proses tersebut ya, Bre? Yes, seperti itu. Terus kayak gitu-gitu, terus kayak gitu ya, lagi dan lagi ya. Nah, para penimbun dan pemboros ditampung bersama di lingkaran tingkat ini sebagai hukuman selamanya. Berdebat dan mendorong beban tersebut. Dante melihat ini sebagai gambaran yang cukup akurat tentang masyarakat ini, Bre. Saat ini ya. Iya, jadi kayak mereka, wah udah deh saling bentroknya terus-menerus deh. Iya. Jadi mereka tuh ada dua kelompok, yang satu dua-duanya saling mendorong suatu batu atau beban yang besar gitu ya, naik ke sebuah bukit. Nah, itu kan berat banget gitu ya. Yang satu pemboros, yang satu penimbun. Di atas bukit mereka akan bertengkar nih. Lu kenapa lu gini, kenapa gini. Akhirnya mereka saling mendorong, terjatuhlah beban itu, mendorong lagi. Gitu aja terus. Satu mendorong ke bawah, satu mendorong ke atas. Bisa. Oh, anjing. Dan ini kata si Dante sendiri, ini adalah gambaran masyarakat saat ini gitu. Setuju lagi gua. Setuju ya? Setuju gua. Karena at the end of the day, masyarakat saat ini gua bisa bilang 80% of our human beings greedy, bro. Greedy, menimbun dan boros. Yes. Ada yang menimbun, ada yang boros. Akhirnya yang tengah-tengah nih yang kasihan, gak dapat apa-apa. Bener. Kayak gitu. Iya sih, bener. Dan itu merupakan circle keempat, tingkatan keempat neraka. Oke. Akhirnya Dante dan Virgil melanjutkan perjalanan mereka sampai di fifth circle of hell, yaitu wrath atau kemarahan. Nah, saat mereka berjalan nih, Bre, turun lebih dalam, akhirnya mereka mencapai yang namanya Sungai Styx. Sungai Styx ini juga dikenal, Bre, di Yunani tuh ada kenal namanya Sungai Styx. Nah, Sungai Styx ini sendiri adalah bagian dari lingkaran kelima, murka neraka. Sungai ini sebenarnya lebih mirip kayak rawa-rawa sih, yang isinya jiwa-jiwa yang suka berargumen, berdebat dan berkelahi satu sama lain. Ini tuh sebenarnya kayak tempat pertarungan, battlefield gitu. Tempat pertarungan antara jiwa-jiwa yang egois dan ingin menang sendiri. Kayak gitu, Bre. Dante dan Virgil melihat di tepi sungai ada ferryman yang namanya Phlyligus. Dia tiba dan setelah perselisihan singkat dengan Virgil, dia setuju untuk membawa keduanya menyeberang ke sisi yang lain. Saat mereka melakukan perjalanan melintasi rawa, sesosok jiwa melompat untuk mengambil perahu itu. Wah, anjir. Iya. Pengen dibajak tuh. Iya, jadi kayak ditarik gitu si perahu itu. Jiwa itu bernama Filippo Argenti, saingan politik Dante di Florence. Ini ada maksud tersendiri nih. Ada udang di balik batu nih Dante nih, ya kan? Ada udang di balik bakwan nih. Iya, kayak gitu. Ya, keduanya saling memaki dengan kata-kata yang kasar, dan ironisnya di sini Dante malah ingin Filippo menderita lebih banyak hukuman dibanding ini katanya. Oh, I see, dibanding tingkatan kelima ini. Iya. Dante bilang kayak lo harusnya nggak di sini, anjing. Iya. Soalnya sumpah serapah, Bre. Kedua-duanya tuh kayak saling bertengkar dan adu mulut gitu loh. Ironisnya lagi, kelakuan Dante di sini tidak jauh berbeda dengan jiwa-jiwa yang bersemayam di lingkaran ini. Anjir. Jadi pada dasarnya Dante mau bilang, ini loh dosa gua. Iya gak sih? Iya kan? Iya. Tapi karena dia punya orang dalam, lewat lah. Iya, enggak, maksudnya dalam konteks sebagai seorang penulis. Iya. Dia mau mengakui bahwa sebenarnya dosa terbesar gue itulah wrath, kemarahan itu sendiri, dimana dia suka sumpah serapah lah ke orang segala macam kayak gitu. Yang dimana sebenarnya ini efektif ya, dimana dia kan seorang penyair, makanya kan dibilang di sini juga ada unsur politiknya, agamanya gitu. Ya di sini ada lawan politiknya gitu kan. Di sisi lain dia juga mau menyerang lawan politiknya ini gitu. Dan pesannya tuh sampai banget. Pesannya sampai banget. Gue nggak tahu sih lawan politiknya kalau baca ini gimana reaksinya, responsnya gitu kan. Udah meninggal belum sih pada saat itu? Nah, gue juga nggak tahu tuh. Tapi kalau misalnya posisinya booming itu karya sastra dan orang itu masih hidup, baca ini gimana, Bre? Iya kan? Kalau lo jadi dia, kalau lo jadi lawan politiknya. Lawan politiknya. Kalau gue berkuasa, gue akan memenjarakan si Dante. Kalau lo berkuasa. Iya, sebagai perlakuan subversif.
Oke. atas orang yang berkuasa. Tindakan yang tidak menyenangkan ya. Iya. Emang ada, itu kan cuma di Los Santos, Bro. Iya, kayaknya. Pasal goib. Iya juga ya. Oke, lanjut Bre di circle ke-6. Wah, ini circle ke-6 nih. 666. Yoi. Circle of Hell. Oke. The City of This. Oh. Nah, ini heresi atau bidaat. Penghujatan ya. Penghujatan. Dosa penghujatan. Sesampainya di sisi lain dari Sungai Styx, Dante bertemu Farinata degli Uberti, seorang pemimpin militer dan bangsawan yang melakukan dosa bidah, penolakan terhadap norma agama atau norma politik, mencoba memenangkan tahta Italia dan dihukum secara anumerta karena ajaran sesat pada tahun 1283. Wow, spesifik banget. Dante juga bertemu Epicurus, Paus Anastasius II dan Kaisar Frederick II. Hah? Paus? Wow. Wah, ada paus di situ. Anjir. Tapi bisa nggak tahu, tapi berani banget ya si Dante ya waktu itu. Dante emang bener-bener ya. Enggak, emang dia tuh pengen kritik, Bre. Gue rasa ini memang suatu karya sastra yang memang dia gunakan untuk mengkritik rezim ketika itu. Benar nggak sih? Ya kan, di pada abad ke-13 ketika itu. Seperti gitu. Munir mungkin dia. Bisa seperti One Fals juga. One Fals ya. Lalu dari kejauhan Dante memperhatikan ada sebuah menara api yang dikelilingi peperangan yang membara. Virgil menjelaskan bahwa mereka mendekati kota Dis ya, pusat dari bagian bawah lingkaran neraka, di mana bersemayam para jiwa-jiwa bidat. Ketika mereka tiba, mereka dihadang oleh fallen angel. Oke. Atau malaikat jatuh. Ia menjaga pintu masuk gerbang kota Dis. Mereka akan memberikan izin masuk kepada Virgil hanya dengan satu syarat, bahwa dia tidak akan pernah kembali ke lingkarannya sendiri. Pada titik inilah Dante mulai khawatir bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Virgil pun akhirnya setuju untuk masuk sendirian dan membukakan gerbang dari dalam untuk Dante. Tetapi dalam tugas ini dia pun tidak berhasil dan kembali ke Dante. Tetapi dia bersumpah kepada Dante bahwa dia tidak akan meninggalkan Dante sendirian lagi. Meski kedua penyair itu ketakutan, Virgil bersikeras bahwa perjalanan mereka harus dilanjutkan agar bisa mencapai Paradiso. Di sini untuk pertama kalinya Dante mulai ragu dengan Virgil sang pembimbingnya. Setelah melihat Virgil gagal, juga terlihat jelas bahwa dia tidak memiliki rencana nyata dan segala sesuatunya bisa menjadi lebih buruk. Oke. Tiba-tiba muncullah sesosok monster Medusa. Wow. Yang marah dengan kekuatan mengubah orang menjadi batu. Wow, Medusa, tahu gua. Medusa, iya. Ini di mitologi Yunani ada nih. Ada tuh yang rambutnya ular. Yes. Virgil memperingatkan Dante tentang tatapan Medusa dan menutup matanya untuk memastikan dia tidak melihat tatapan mata Medusa dan tidak berubah menjadi batu. Lalu terjebak di neraka selamanya di Sungai Styx yang kelam. Tiba-tiba muncul sosok terang yang dikenali Virgil. Dan sosok terang itu menyuruh Dante untuk membungkuk dan diam tenang. Ketika sosok malaikat itu mendekat, menjadi jelaslah dari mana sosok itu dikirim, yaitu dari surga. Wow. Dan segera Medusa dan monster-monster segera lari ketakutan. Dan malaikat terang itu pun menegur fallen angel yang menjaga gerbang untuk membukakan pintu gerbang untuk Dante dan Virgil. Maka kedua penyair itu masuk kota Dis atau City of Dieter. Oke. Nah, malaikat itu siapa? Nggak tahu, nggak dijelaskan. Michael. Oh ya? Menurut gua. Menurut lo ya? Iya. Oke. Iya. Siapa lagi malaikat yang kekuatannya melebihi fallen angels, bro? Ya walaupun si Dante tidak menuliskan itu ya, siapa itu ya, tapi yang paling cocok sih kandidatnya si Michael. Aku lanjut. Di kota Dis, Dante dan Virgil menemukan sekelompok jiwa-jiwa bidah yang dikurung di dalam peti mati yang terbakar sebagai hukuman bagi jiwa-jiwa yang lebih menghargai kesenangan di atas segalanya. Nah, makanya untuk teman-teman ngopi yang mencintai kesenangan dunia seperti nonton porno, menghujat orang, tobat! Atau Anda akan dihukum di dalam peti mati. Iya. Dibakar hidup-hidup. Waduh. Lanjut ya. Sebelum meninggalkan wilayah ini, para penyair merasakan bau paling busuk yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Daerah yang lebih rendah berbau sangat busuk, sehingga mereka harus berhenti dan beristirahat sebentar.
Sementara Virgil menggunakan waktu ini untuk menjelaskan apa yang akan mereka temui selanjutnya. Wow. Ngeri banget ya. Ini tuh baru circle ke-6 nih, Bre. Iya, udah circle yang tinggi lah, Bre. Iya. Termasuk, dan itu mengerikan banget sih. Udah mengerikan banget gitu loh. Ketemu segala macam monster-monster dari mitologi Yunani lagi, gila. Gokil. Mengerikan, brother. Oke. Akhirnya setelah istirahat nih mereka nih, si Dante sama Virgil kan istirahat tuh. Kayaknya ngopi dulu kayaknya deh, Bre. Ngopi sama ngerokok dulu dia. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Seven Circle of Hell, tingkatan ke-7 dari neraka itu sendiri. Nah, di lingkaran ke-7 ini adalah tempat di mana bersemayam jiwa-jiwa yang melakukan dosa kekerasan, Bre. Di sini, circle neraka ini disegmentasi menjadi sub-sub lingkaran. Ada 3 diantaranya lingkaran luar, lingkaran tengah, dan dalam, yang menampung berbagai jenis jiwa-jiwa yang melakukan kekerasan yang direndam di sungai darah yang mendidih, di mana jiwa-jiwa ini harus menenggelamkan kepala mereka dan memunculkan kembali setiap hari selama-lamanya. Wow. Kayak gitu. Jadi lu bayangin, lu direndam di larutan rendaman darah yang mendidih. Anjing. Mungkin itu darah-darah korban-korban lo ya yang melakukan kekerasan gitu. Iya. Dan mereka yang melakukan pembunuhan akan terendam seluruhnya. Sedangkan seseorang yang melakukan penyerangan hanya dapat terendam sebagian. 3 lingkaran ini adalah lingkaran yang lebih kecil, yaitu bagian luar yang pertama menampung orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dan harta benda mereka. Bagian tengah atau yang kedua, di situ ditemukan orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya sendiri, seperti bunuh diri. Wow. Dan terakhir, di sini adalah tempat bagi orang-orang penghujat yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Tuhan dan alam. Semakin mereka masuk, semakin dalam, Dante dan Virgil harus melewati lorong sempit bebatuan yang terpecah-pecah. Di sini mereka bertemu dengan Minotaur. Minotaur ini kayak banteng badannya manusia, ya. Kakinya tuh kaki banteng gitu, kayak bendera merah itu. Solid. Kok kenapa ya itu selalu muncul referensi ini, Bre, di cerita ini gitu loh. Kenapa ya? Aneh ya. Karena memang di neraka itu orang-orang pada solid. Mungkin Oke, ya. mungkin. Gue belum pernah ke neraka juga, bro. Iya, ini kan ceritanya Cerita Dante. Fiksi lagi ya kan. Solid. anjing. Aduh. Dan di sini mereka bertemu Minotaur. Nah, terus Minotaur nih diejek-ejek nih sama Virgil nih. Emang bangset juga si Virgil nih. Diejek-ejek lu, woi gitu-gitulah pokoknya kan. Terus Minotaur tuh kayak menyerang mereka dan akhirnya Minotaur terluka parah sehingga tidak dapat terus mengejar para penyair. Gak tahu. Minotaur terluka kenapa tuh? Kayaknya ini, Bre. Apakah ada yang mengkhianati? Bisa. Jangan-jangan si petani itu pengkhianatnya tuh. Petani itu ya, petani dari Florence itu ya. Bisa jadi. Petani mawar. Petani mawar. Mawar merah muda kan? Iya, siapa tahu itu yang menyakiti Minotaur si banteng ini. Bisa. Karena memang Minotaur kan terlalu kuat ya, Bre. Iya. Sudah berkuasa sekian lama di rezim ya kan. Rezim neraka. Benar. Gitu. Oke, lanjut, Bre. Abis ketemu Minotaur mereka kemana lagi nih? Oke, ini circle ke-8 ya. Fraud and Hypocrite. Ya. Oke. Penipuan. Oke. Jadi lingkaran ini dibedakan dari pendahulunya karena terdiri dari mereka yang secara sadar dan rela melakukan penipuan. Wow. Di dalam lingkaran ke-8 ada lingkaran lain yang disebut Malebolge, bahasa atau kantong Itali. jahat. Oke. Ya, yang menampung 10 bolgia terpisah atau parit. Di dalamnya terdapat tipe-tipe pelakuan penipuan. Oke. Calo atau penggoda. Wah, calo kena juga nih. Bre. Iya. Penyanjung, simoniak, mereka yang menjual agama dan dogma preferensi doktrin gerejawi. Wow. Dukun atau astrolog atau nabi palsu. Politisi korup, orang-orang munafik, pencuri, konselor, penasihat palsu, skismatis, mereka yang memisahkan agama untuk membentuk agama baru, anjing Lia Eden. Pembuat sumpah palsu, peniru identitas dan lain-lain. Setiap bolgia dijaga oleh iblis yang berbeda-beda dan penduduknya menderita hukuman yang berbeda-beda. Seperti simoniak yang berdiri tegak di dalam mangkuk batu dan menahan api di kaki mereka. Tepat sebelum Dante dan Virgil meninggalkan lingkaran ke-8 ini, mereka bertemu dan melihat sosok agung Raja Nimrod. Wow. Dengan figur tubuh yang besar seperti raksasa,
yang dirantai di seluruh badannya. Namun Raja Nimrod digambarkan tidak mempunyai mulut untuk bicara. Oke, jadi lingkaran ke-8 neraka ini adalah tempat para penipu dan orang munafik. Yes. Wow, ini hampir paling bawah nih. Hampir paling bawah. Hampir paling bawah. Kan paling bawah itu circle 9 ya. Iya. Gila. Ini berarti untuk penipu tiket Coldplay. Hei kau, tobat. Tobat. Bangsat. Untuk penipu yang melarikan uang 1,5 M Wah, untuk suatu itu event. itu temennya Rian Pahlevi tuh. Waduh, temennya bahaya, Rian temen bahaya. kita tuh, Bre. Tobat lah ya, tobat. Jangan melakukan hal-hal seperti ini. Yes. Kalau tidak mau masuk ke neraka nomor 8. Neraka tingkatan 8. Nih kita sending message ya untuk temennya Rian Pahlevi. Karena Rian Pahlevi teman kita nih, Bre. Siap. Nah tapi yang melakukan kejahatan temennya Rian nih. Oh, temennya ya? Iya. Oke. Untuk temennya Rian Pahlevi, penipu tiket konser 1,5 M, tobat bro. Atau Anda akan masuk ke neraka tingkatan ke-8, fraud and hypocrite. Yes. Pesan ini untuk temennya Rian. Tobat. Lanjut, Bre. kita lanjutkan ke neraka yang paling jahanam, Bre. Mungkin kalau dalam bahasa Arabnya neraka jahanam ini ya. Neraka paling bawah gitu, Bre. Treachery and betrayal, yaitu neraka jahanam yang diisi oleh para pengkhianat. Judas Iskariot lah. Yudas Iskariot. Nah, lingkaran neraka terdalam ini merupakan neraka tingkatan nomor 9, tempat tinggal setan. Seperti 2 lingkaran terakhir, lingkaran ini dibagi lagi menjadi 4 lingkaran kecil. Yang pertama, nama lingkarannya namanya Kaina, dinamai menurut nama Kain dalam Alkitab, yang membunuh saudaranya sendiri. Nah, lingkaran ini khusus untuk perbuatan pengkhianatan terhadap keluarga. Yang kedua, Antenora, diambil dari nama tokoh Antenor of Troy yang mengkhianati negaranya Yunani, dikhususkan untuk pengkhianatan politik dan nasional. Nah, yang ketiga adalah Ptolemaia, untuk nama seorang tokoh yang bernama Ptolemy, putra Abubus, yang dikenal karena mengundang Simon Makabeus dan putra-putranya untuk makan malam dan kemudian membunuh keluarga mereka. Lingkaran ini diperuntukkan bagi tuan rumah yang mengkhianati tamunya. Mereka dihukum lebih berat karena keyakinan bahwa menerima tamu berarti menjalin hubungan sukarela, dan mengkhianati hubungan yang dijalani dengan sukarela lebih tercela daripada mengkhianati hubungan yang sudah ada sejak lahir. I see. Lingkaran keempat adalah Yudeka, diambil dari nama Yudas Iskariot sendiri yang mengkhianati Yesus Kristus. Dan lingkaran ini diperuntukkan bagi pengkhianatan terhadap tuan atau majikan dan Tuhan itu sendiri. Seperti pada lingkaran sebelumnya, setiap subdivisi memiliki setan dan iblis, dan setiap hukumannya berbeda-beda sendiri, tergantung si iblisnya mau diapain kayak gitu. Karena ini neraka yang paling jahanam, paling menyengsarakan gitu, Bre. Lanjut, Bre. Oke, ini yang terakhir nih. The Center of Hell. Wow, pusat neraka. Wow. Setelah melewati 9 lingkaran neraka, Dante dan Virgil mencapai pusat neraka. Di sini mereka bertemu setan yang digambarkan sebagai figur berkepala 3. Setan atau Lucifer itu sendiri ya? Iya. Wow. Setiap mulut sibuk memakan orang tertentu. Mulut kiri memakan Brutus, mulut kanan memakan Cassius, dan mulut tengah memakan Yudas Iskariot. Wow. Brutus dan Cassius mengkhianati dan menyebabkan pembunuhan Julius Caesar. Wow. Sedangkan Yudas melakukan hal yang sama terhadap Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang paling berdosa menurut Dante, karena mereka secara sadar melakukan tindakan pengkhianatan terhadap masing-masing tuan atau master mereka yang ditunjuk oleh Tuhan. Wow, mengerikan banget ya. Ini benar-benar mengerikan banget, Bre, penggambarannya. Dan ternyata memang tingkatan neraka yang paling bawah itu memang dihuni oleh setan atau Lucifer sendiri. Tapi yang digambarkan sama si Dante ini, neraka paling bawah itu bukan tempat yang banyak apinya dan kayak membara-membara, enggak, Bre. Tempatnya ini dingin dan penuh salju. Yes. Dengan pemahaman gini, Dante menuliskan begini, karena tempat itu kan merupakan tempat yang paling jauh dari cahayanya Tuhan. Oke, karena dia paling dalam ya. Paling dalam. Jadi ya tempatnya frozen gitu, membeku gitu. Jadi semua jiwa-jiwa yang bersemayam di situ beku gitu, Bre.
Iya kan di situ kan ada setan yang digambarkan berkepala 3. Ya. Terus setiap mulut itu kayak memakan itu. Si Satan itu, si Lucifer itu Iya, lagi makan tokoh-tokoh ini. Makan tokoh-tokoh itu ya. Kayak gitu digambarkan sama si Dante ini. Dan lucunya setelah mereka sudah melewati ini semua, akhirnya tahu nggak jalan menuju ke tahap selanjutnya kan dikatakan purgatorio ya, Bre. Nah, Purgatorio ini nggak tahu nih kapan kita akan coba kita tag lagi. Kalau teman-teman suka silakan kalian komentar di bawah. Lanjut komen. Iya. Komentar aja. Apakah kita harus melanjutkan ini ke part selanjutnya? Gitu kan? Apakah kita harus memasukkan ini ke VIP? Ya, boleh. Supaya silakan. kita bertambah kaya. Yes. Memperkaya diri sendiri seperti Mamon ya kan. Oke. Nah, tapi lucunya Bre, si Dante dan Virgil ini tau nggak lewat mana? Virgil bilang gini, bro, lu lihat deh itu. Tepat di daerah genitalnya si Satan atau Lucifer ini, itu tuh adalah pusat dari dunia kata. Anjing. Lah si Dante bingung kan, gimana sih? Kok bisa-bisanya? Enggak bener, itu adalah pintu masuk menuju purgatorio, tempat api penyucian. Bangsat. Dante tuh yang kayak konyol lu anjing, masa sih? Nggak mungkin lah gitu kan. Udah coba dulu aja katanya. Akhirnya si Dante dan Virgil ini memanjatlah tubuhnya Lucifer atau Satan ini, memanjatlah gitu kan, tepat ke arah genitalnya Bre, ke penisnya itu. Akhirnya masuklah si Dante Virgil itu ke dalam genitalnya si Satan itu sendiri. Tahu nggak lo keluarnya di mana? Mereka tiba-tiba akhirnya mereka keluar tiba-tiba di pusat dari dunia, yaitu dia muncul di bumi, tepat di tengah-tengah bumi. Wow. Itu message-nya gila sih. Apa tuh message-nya Bre? Berarti apa? Bumi gak lebih dari kontol anjing. sorry teman ngopi, gue harus mengeluarkan kata-kata ini. Itu message Dante, bukan message Randy Yosep ya. Tapi maksudnya secara harafiah kita bisa mengambil itu ya. Bener juga ya. Bumi itu tidak lebih daripada kontolnya setan. Ya, isinya orang-orang ngaceng semua. Anjing, keren banget lagi. Wow. Majestic Bre. That's super majestic. Konspirasi ngopi. Seruput lo kopinya.